Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mencari, hari ini bukan tentang menemukan jawaban, tetapi tentang pulang pada pertanyaan terdalam. Siapa aku saat nafas ini hadir, dan kepada siapa ia kembali saat ia pergi? Tenanglah, tidak ada yang perlu dikejar. Cukup duduklah bersamaku dalam sunyi, dengarkan suara hatimu yang paling dalam, dan biarkan setiap nafasmu menjadi cermin yang menghubungkan bumi tempatmu berpijak, dan langit tempat jiwamu berasal. Video ini bukan ceramah, bukan pula pelajaran. Ini adalah perjalanan rasa, perjalanan mengenal nafas bukan sebagai udara, tetapi sebagai tali halus antara dunia dan alam malakut. Jika engkau pernah bertanya dalam diam, apakah ada jalan pulang selain mati? Maka video ini adalah jawabannya. Jawaban yang tak datang dengan logika, melainkan lewat zikir yang mengalir dalam nafas. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya padamu, apakah engkau pernah menyadari nafasmu hari ini? Tulis di komentar di bawah. Apa yang engkau rasakan saat menyadari satu helaan yang perlahan? Aku ingin membaca dan siapa tahu hatiku bertemu hatimu di sana. Mari kita mulai dengan hening, dengan hadir, dan dengan keyakinan bahwa setiap nafas adalah panggilannya yang tak pernah putus. Bab 1. Nafas, titik pertemuan antara ruh dan jasad. Sejak ruh diturunkan dari alam yang tinggi dan ditiupkan ke dalam jasad manusia, sejak itulah nafas menjadi penghubung antara yang tampak dan yang tak terlihat. Nafas pertama bayi bukan hanya pertanda hidup, itu adalah pertanda amanah besar telah dimulai. Ia menandai perjanjian ruhani yang jauh sebelum tubuh ini terbentuk. Nafas pertama adalah bukti bahwa ruh telah masuk ke dalam dimensi dunia dan tubuh ini hanya perahu yang akan membawanya melintasi samudera takdir. Di setiap hela nafas, sebenarnya ruh sedang menyapa dunia dan dunia menjawabnya dalam sunyi. Namun dalam kesibukan kita mengejar dunia, kita seringkali melupakan kehadiran nafas itu sendiri. Kita memperlakukan nafas seperti mesin otomatis, mengalir begitu saja tanpa makna. Kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk mendengarkannya, memahaminya, apalagi menyentuh kedalaman pesan yang ia bawa. Padahal nafas bukan hanya proses biologis. Ia adalah zikir sunyi yang berlangsung tanpa henti, bahkan saat kita tidur, bahkan saat kita lupa kepada Tuhan. Ia tetap berzikir untuk kita. Setiap tarikan nafas adalah ya kepada hidup yang diberi, dan setiap hembusannya adalah innalillah, kepadanya yang maha memanggil. Nafas bukan sekadar udara masuk dan keluar. Ia adalah pertemuan dua dunia dalam satu tubuh, satu dari tanah, satu dari langit. Tubuh ini diciptakan dari debu, sementara ruh berasal dari tiupan Sang Maha Cahaya, dan nafas adalah jembatan halus di antara keduanya. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam dengan kesadaran, engkau sebenarnya sedang menyatukan dua dimensi yang tak pernah benar-benar terpisah. Dalam kesadaran akan nafas, tubuh menjadi ringan dan ruh menjadi terang. Di saat itulah engkau mulai mengenal dirimu yang sejati, bukan sekadar nama, bukan sekadar profesi, tapi makhluk yang membawa rahasia Tuhan di dalam dada. Orang bijak berkata, barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam nafas terdapat jejak perintah kun yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Nafas bukan hanya kehidupan, ia adalah wahyu yang belum dibuka. Ia adalah surat cinta dari Allah yang ditulis dalam ritme, bukan dalam huruf. Tapi surat ini hanya bisa dibaca oleh hati yang sunyi dan jiwa yang jujur. Maka jika engkau ingin mendekat kepadanya, jangan dulu melangkah keluar. Duduklah, diamlah. Dengarkan nafasmu sendiri, karena disitulah panggilannya sedang berbisik dan menanti disambut. Dan jika engkau masih ragu bahwa nafas menyimpan rahasia, cobalah bernafas dalam keheningan malam. Dalam sunyi itu, engkau akan merasakan bahwa nafas bukan sekadar gerak tubuh, tapi nyanyian ruh. Ia adalah tasbih yang paling tulus, paling konstan, dan paling tersembunyi. Setiap tarikan adalah doa untuk hidup, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri kepadanya. Maka nafasmu bukan milikmu, ia adalah titipan. Dan selama ia masih mengalir dalam tubuhmu, berarti pintu pulang itu belum tertutup. Masih ada waktu, masih ada ruang untuk kembali. Dan semuanya
dimulai dari satu hal yang kita abaikan setiap hari, nafas. Bab 2, Alam Malakut, Dunia Cahaya Para Ruh. Ada sebuah alam yang tidak bisa dijangkau oleh kaki, tidak bisa dilihat oleh mata, dan tidak bisa disentuh oleh tangan. Ia tidak memiliki koordinat, tapi ia lebih nyata dari apapun yang bisa kau genggam. Itulah alam malakut, dimensi cahaya di balik dunia fisik, tempat ruh berdiam dalam ketenangan yang tak terlukiskan. Di sanalah segala makna berasal. Di sanalah firman Allah turun sebelum menjadi kata. Dan di sanalah ruh manusia pernah bersaksi sebelum dilahirkan, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Alam malakut bukan sekadar dimensi gaib, ia adalah rumah sebelum kita mengenal dunia. Namun begitu kita lahir dan dibungkus oleh dunia material, kenangan tentang alam itu terkubur perlahan. Kita tumbuh dengan mengandalkan mata jasmani, mengejar yang terlihat, dan lupa bahwa jiwa ini merindukan tempat asalnya. Tapi rindu itu tidak pernah padam. Ia hidup dalam bisikan-bisikan malam, dalam kesendirian yang hening, dalam doa yang lirih saat dunia terasa hampa. Dan rindu itu mengalir bersama nafas, karena setiap hembusan membawa getaran dari alam malakut, mengajak kita kembali mengingat dari mana kita datang dan kemana kita akan pulang. Alam malakut bukan tempat angan-angan, tapi tempat di mana kebenaran memancar. Ia tidak memerlukan cahaya matahari, karena ia sendiri adalah cahaya. Di sanalah para malaikat menari dalam zikir, para ruh bertemu dalam diam, dan perintah Allah turun tanpa suara. Hanya hati yang bening yang bisa menangkap pantulannya. Dan tahukah engkau, nafas adalah satu-satunya jembatan yang masih terhubung dengan alam itu. Setiap tarikan nafas yang dilakukan dengan sadar adalah langkah menuju gerbang malakut. Setiap helaannya adalah ketukan lembut pada pintu langit. Sebagian orang menyangka, untuk menyentuh alam itu, kita harus menjadi suci seperti Nabi. Padahal pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh menenangkan jiwanya. Nafas yang kita anggap sepele itu, jika disertai kesadaran, keheningan, dan keikhlasan, dapat mengangkat ruh melewati batas dunia. Karena alam malakut tidak jauh, ia hanya tersembunyi oleh kebisingan hati. Ia dekat, sangat dekat. Hanya sehelai nafas yang dalam, hanya sekejap diam yang jujur, bisa membukanya. Tapi siapa yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri, maka berhentilah sejenak dari sibuknya dunia. Ambil satu nafas dengan penuh kesadaran. Rasakan keheningan di sela tarikan dan hembusannya. Di ruang kosong itu, di antara dua nafas, disitulah alam malakut sedang berbisik. Ia tidak akan menyapa mereka yang terburu-buru. Ia hanya menyambut yang bersedia diam. Diam bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin mendengar suara yang lebih halus dari bisikan. Dan ketika suara itu terdengar, engkau tak akan pernah sama lagi. Karena setelah menyentuh cahaya malakut, dunia ini akan tampak seperti bayangan belaka, dan nafasmu menjadi kompas untuk pulang. Bab 3. Kesadaran nafas dan gerak ruhani. Kita hidup dalam tubuh yang bergerak, berjalan, berbicara dan bekerja, tapi sedikit yang sadar bahwa sejatinya yang bergerak bukan tubuh ini. Yang menggerakkan adalah sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, lebih ringan daripada udara. Ruh. Dan ruh itu berkomunikasi bukan lewat bahasa, tapi lewat getaran. Salah satu getarannya yang paling murni adalah nafas. Maka saat engkau mulai menyadari nafas, engkau sedang menyentuh gerak ruhanimu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dunia. Kesadaran terhadap nafas bukan hanya latihan ketenangan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kembali ke dalam. Ia mengajarkan kita bahwa yang penting bukan hanya hidup, tapi hadir. Hadir sepenuhnya di dalam momen, di dalam tubuh, di dalam jiwa. Ketika seseorang bernafas sambil benar-benar sadar akan helaan dan hembusannya, ia sedang menyinari lorong-lorong batinnya dengan cahaya kesadaran. Dan dalam cahaya itu, banyak hal yang sebelumnya gelap menjadi tampak. Banyak luka lama, banyak ketakutan, banyak ilusi. Semua mulai mencair dalam kehadiran nafas yang jujur. Nafas bukan hanya kendaraan bagi ruh untuk hidup di dunia, ia juga menjadi alat bagi ruh untuk kembali kepada asalnya. Orang-orang sufi memahami ini bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman. Mereka duduk diam berjam-jam,
tidak karena malas, tapi karena ingin menyatu dengan nafas. Bagi mereka setiap nafas adalah tali yang mengikat langit dan bumi. Maka mereka menenunnya dengan sabar satu demi satu sampai terbangun jembatan rasa antara jiwa dan Tuhan. Dan jembatan itu tak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata bagi mereka yang telah melangkah di dalamnya. Di dalam kesadaran nafas, kita belajar membedakan antara gerak tubuh dan gerak jiwa. Tubuh bisa terlihat sibuk, tapi jiwanya kering. Atau tubuh bisa diam, tapi jiwanya sedang menari dalam cahaya. Kesadaran nafas membantu kita kembali menyatukan keduanya. Ia membuat tubuh menjadi rumah yang benar-benar ditinggali, bukan sekadar tempat singgah. Dan jiwa pun tak lagi melayang tanpa arah, karena ia tahu bahwa setiap nafas adalah langkah kecil menuju Allah. Sebab sesungguhnya, ruh tidak butuh kaki untuk berjalan. Ia hanya butuh satu hal, sadar. Maka jika engkau ingin kembali mengenal dirimu yang sejati, jangan cari di luar. Kembalilah ke nafasmu. Duduklah, tarik nafas perlahan, dan dengarkan. Di sana ruhmu sedang bergerak, ia sedang memanggil. Dan jika engkau cukup berani untuk menyambutnya, maka nafasmu bukan lagi sekadar hidup, ia akan menjadi ibadah. Karena ketika nafas disertai kesadaran dan rasa syukur, maka ia telah berubah menjadi zikir yang paling murni. Dan dalam zikir itulah gerak ruhani kita akan menemukan arah pulangnya. Bab 4. Zikir nafas, bahasa tanpa kata antara hamba dan Tuhan. Di antara jutaan kata yang bisa diucapkan, seringkali hati kita justru merasa paling dekat dengan Tuhan ketika tidak ada satupun kata yang keluar. Karena ada satu bentuk zikir yang tidak memerlukan lisan, tidak membutuhkan tasbih, dan tak perlu majelis. Ia terjadi dalam diam. Ia tidak terdengar oleh manusia lain, tapi didengar oleh Allah dengan sangat jelas. Itulah zikir nafas, zikir yang tidak terucap, namun terus bergema antara dada dan langit. Setiap tarikan nafas mengucap Allah, dan setiap hembusan menyerah kepadanya. Ini bukan puisi. Ini adalah rahasia yang dilalui para kekasihnya. Zikir nafas adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhan. Ia tidak memerlukan pelafalan yang fasih, tidak tergantung pada ilmu retorika. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran, hadir sepenuhnya saat nafas masuk, dan hadir sepenuhnya saat ia keluar. Dalam kesadaran itu, tubuh menjadi tempat suci, hati menjadi mihrab, dan nafas menjadi imam yang memimpin penyatuan batin dengannya. Betapa banyak orang mengira bahwa ibadah hanyalah gerakan dan bacaan, padahal inti ibadah adalah kehadiran. Dan zikir nafas mengajarkan itu dengan sangat lembut. Jika engkau pernah duduk dalam keheningan, lalu menyadari bahwa nafasmu mengalir perlahan tanpa kau paksa, maka di saat itulah engkau mulai merasakan bagaimana Tuhan sedang menuntunmu untuk kembali. Nafas tidak datang dari kehendakmu, tapi dari kehendaknya. Nafas bukan hasil kekuatan tubuh, tapi rahmat darinya yang terus-menerus menghidupkanmu. Maka setiap nafas adalah karunia. Dan jika karunia ini disadari, lalu dipakai untuk menyebutnya, walau tanpa suara, maka engkau telah melakukan ibadah yang paling murni. Hadir sepenuhnya bersama Allah lewat hembusan hidup yang ia berikan. Para wali dan arifin tidak selalu tampak berzikir dengan lisan. Tapi ruh mereka terus bersambung dalam irama nafas yang dipenuhi namanya. Mereka berjalan, makan, tidur, bekerja, tapi nafas mereka tidak pernah kosong dari rasa kehadiran. Mereka telah menyatu dengan zikir, bukan hanya mengucapkannya. Nafas mereka menjadi tempat Allah bercermin, tenang, tidak terburu-buru, dan selalu mengalir dalam kesadaran. Maka tak heran jika kehadiran mereka menenangkan, karena setiap hela nafas mereka memancarkan frekuensi ilahi yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang jujur. Dan engkau yang sedang mendengarkan ini, juga memiliki itu. Nafasmu bisa menjadi zikir jika engkau mau memperhalus kesadaranmu. Engkau tidak perlu menjadi ahli ilmu. Cukup hadir dalam nafas dan niatkan bahwa setiap helaannya adalah panggilan kepadanya. Jadikan masuknya nafas sebagai Allahu dan keluarnya sebagai Ahad. Atau cukup diam dan biarkan rasa yang berbicara. Karena Allah tidak menunggu suara dari lisanmu. Ia menunggu hadirnya hatimu. Dan hatimu bisa sampai kepadanya hanya melalui satu pintu yang tak pernah tertutup,
nafas yang sadar. Bab 5. Nafas dan waktu, dimensi ilahi yang terlupakan. Waktu sering dipahami sebagai sesuatu yang linier, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Tapi waktu dalam pandangan ruhani tidaklah lurus. Ia mengembang dan menyempit, tergantung pada kesadaran jiwa yang melaluinya. Seseorang bisa duduk selama 5 menit, tapi merasa seperti telah melalui keabadian. Atau sebaliknya, bertahun-tahun berlalu tanpa meninggalkan makna. Disinilah letak rahasia. Nafas adalah alat ukur waktu ruhani. Ia tidak hanya mengalir di tubuh, tapi mengalir di dimensi waktu batin kita. Dan mereka yang sadar dalam nafasnya akan menemukan bahwa waktu bisa melambat atau bahkan berhenti. Di dalam tiap nafas yang kita hirup, sesungguhnya kita memasuki ruang kosong yang tidak tersentuh oleh jam. Di antara satu nafas dan nafas berikutnya, ada ruang sunyi tempat keabadian menyelinap. Para arifin menyebutnya sebagai waktu Allah. Bukan waktu dunia, bukan waktu manusia. Di ruang itu doa menjadi sangat dekat, tangisan menjadi sangat murni, dan rasa menjadi sangat jujur. Sayangnya kita terlalu tergesa. Kita mengisi setiap detik dengan rencana, pikiran, dan keinginan. Kita kehilangan ruang antara nafas, padahal di sanalah dimensi ilahi itu sedang membuka pintunya. Renungkanlah, Allah tidak pernah tergesa. Segala sesuatu yang datang darinya mengalir dengan hikmah, tidak terburu-buru. Maka jika engkau ingin mendekat kepadanya, pelankan waktumu. Dan salah satu cara memperlambat waktu adalah dengan memperlambat dan menyadari nafasmu. Tariklah perlahan, rasakan kehadirannya. Tahan sebentar, rasakan keheningannya. Hembuskan dengan pasrah, rasakan kelembutannya. Dalam satu putaran nafas seperti itu, engkau telah memasuki waktu yang tak tercatat oleh jam. Waktu di mana Allah lebih dekat daripada urat leher. Mereka yang hidup hanya dalam kecepatan dunia akan kehabisan waktu. Tapi mereka yang hidup dalam kesadaran nafas akan hidup dalam keabadian. Karena nafas yang sadar mengajarkan kita untuk hadir di satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Saat ini. Bukan kemarin yang sudah hilang, bukan besok yang belum datang, tapi sekarang. Disinilah Allah bisa dijumpai. Disinilah pintu langit terbuka. Dan hanya jiwa yang bernafas dengan kesadaran yang bisa masuk ke dalam waktu suci ini. Waktu yang tidak bisa dibeli hanya bisa dihadiri. Maka mulai hari ini, jangan kejar waktu. Jadilah sahabatnya. Masuklah ke dalamnya melalui pintu nafasmu sendiri. Duduklah, tarik nafas, dan berhentilah mengejar. Karena ketika engkau hadir sepenuhnya dalam satu hembusan, seluruh alam akan melambat, dan ruhmu akan mulai berjalan dalam waktu Tuhan. Di sana, segalanya menjadi cukup. Tak ada yang kurang, tak ada yang berlebih. Hanya satu, hadir dan sadar bahwa engkau telah berada di waktu yang tidak akan pernah hilang, yakni waktu yang kau isi dengan nafas yang mengingatnya. Bab 6. Nafas dan cermin jiwa mengenali diri lewat hembusan. Manusia sering mencari dirinya di luar, dalam pencapaian, dalam penilaian, bahkan dalam pujian orang lain. Tapi sejatinya, siapa kita bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana jiwa kita bernafas. Nafas adalah cermin dari keadaan terdalam. Ia tidak bisa berpura-pura. Saat engkau takut, ia tergesa. Saat engkau damai, ia mengalir pelan. Saat engkau tertekan, ia terputus-putus. Dan saat engkau berserah, ia menjadi tenang seperti air yang tak bergelombang. Maka jangan lihat wajahmu di cermin kaca. Lihatlah dirimu di cermin nafas. Karena di sana, jiwa tampil telanjang, tanpa topeng dan tanpa basa-basi. Nafas tidak bisa dimanipulasi oleh ego. Ia jujur bahkan ketika lidah berdusta. Itulah sebabnya mengapa para ahli hikmah selalu memperhatikan nafas mereka. Mereka tahu, satu perubahan kecil dalam irama nafas dapat menunjukkan gejolak besar di dalam batin. Karena nafas adalah tali langsung dari hati ke langit. Ia membawa pesan yang bahkan belum sempat dirumuskan oleh pikiran. Maka jika engkau ingin mengenali apa yang sebenarnya engkau rasakan, jangan tanya pikiranmu, tanyalah nafasmu. Dengarkan iramanya, rasakan getarannya. Disitulah kebenaran tentang dirimu sedang berbicara. Banyak orang takut melihat dirinya sendiri,
Karena di balik segala keberhasilan lahiriah, kadang ada jiwa yang letih, ada hati yang terluka, ada ruh yang kehilangan arah. Tapi selama engkau masih memiliki nafas, berarti masih ada kesempatan untuk kembali. Nafas tidak akan menghukummu, ia akan menuntunmu, pelan, lembut, dan sabar. Ia tidak akan mempermalukanmu, hanya akan mengajakmu jujur. Maka duduklah sejenak, bernafaslah, dan lihatlah dirimu seperti apa adanya. Tidak perlu sempurna, tidak perlu kuat, cukup hadir dan katakan dalam diam, aku ingin kembali. Dan keajaiban pun akan terjadi. Ketika engkau mulai menyadari pola nafasmu, engkau mulai mengenal isi jiwamu. Saat itu engkau tidak lagi menghakimi dirimu. Engkau mulai memeluknya. Nafas akan menjadi teman yang paling lembut, yang akan memegang tanganmu saat engkau tersesat dalam kegelapan batin. Ia akan berkata, aku masih di sini, kita belum selesai. Dan dalam pelukan kesadaran itu, perlahan engkau akan menyembuhkan diri sendiri. Bukan karena lari dari luka, tapi karena hadir bersama luka dalam nafas. Maka jangan tunggu sampai semuanya runtuh untuk mengenali siapa dirimu. Nafasmu ada sekarang, dan ia sedang menunggu engkau berhenti sejenak, duduk dalam kejujuran, dan bercermin kepada gerakannya. Tidak perlu banyak kata, cukup satu tarikan yang jujur, satu hembusan yang penuh penerimaan. Dan dari sana, engkau akan tahu siapa engkau yang sebenarnya. Bukan sosok di cermin, bukan nama di KTP, tapi ruh yang sedang belajar pulang. Dan rumahnya selalu bisa ditemukan lewat jalan nafas. Bab 7, nafas para kekasih Allah, jejak malakut di dalam diri. Mereka yang telah sampai, yang ruhnya telah menembus tabir dunia, yang hatinya selalu menghadap kepada Allah, tidak selalu terlihat berbeda dari manusia biasa. Mereka makan, berjalan, tersenyum, bahkan kadang terlihat diam dalam keramaian. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan dari para kekasih Allah. Nafas mereka hidup. Tidak seperti nafas kita yang tercecer dalam pikiran dan rencana, nafas mereka penuh kesadaran. Setiap helaannya mengandung rasa, setiap tarikan dan hembusan menjadi pujian, penghambaan, bahkan perjumpaan. Para wali tidak perlu banyak bicara tentang Allah, karena nafas mereka sudah menjadi bukti. Setiap kali mereka menarik nafas, ruh mereka sedang menengadah. Dan setiap kali mereka menghembuskan nafas, hati mereka sedang berserah. Zikir mereka tidak selalu terdengar, tapi getarannya bisa dirasakan oleh siapapun yang hatinya bersih. Ada ketenangan yang menjalar dari tubuh mereka. Bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka tinggal di dalam nafas. Mereka menjadikan nafas sebagai rumah, bukan sekadar fungsi tubuh. Dan dari rumah itu, mereka selalu terhubung dengan langit. Dalam hikayat para sufi terdahulu, sering disebut bahwa nafas para kekasih Allah sangat dijaga. Mereka tidak membiarkan satu pun helaan nafas berlalu tanpa ingat kepadanya. Bagi mereka, menyia-nyiakan nafas sama dengan menyia-nyiakan kesempatan bertemu. Karena nafas adalah hadiah, dan setiap hadiah harus dikembalikan kepada pemberinya dengan rasa syukur. Maka mereka menunduk dalam diam, tidak karena pasif, tapi karena mereka sedang menyaksikan. Di dalam nafas mereka, alam malakut bukan sekadar gambaran, tapi kehadiran yang terus mengalir. Nafas mereka bukan milik mereka sendiri, ia adalah titipan umat. Karena dalam setiap helaannya, mereka membawa doa, membawa cinta, membawa keselamatan bagi manusia yang bahkan tak mengenal mereka. Seperti langit yang senantiasa menaungi bumi, nafas para kekasih Allah menjadi peneduh yang tak terlihat. Kita mungkin tidak bisa mengenali mereka di jalanan. Tapi jika kita cukup peka, kita akan merasakan bahwa di suatu tempat ada seseorang yang sedang duduk diam dan nafasnya sedang mengetuk pintu langit agar rahmat turun ke bumi ini. Maka jika engkau merasa dunia ini gelap, jangan putus asa. Masih ada kekasih-kekasih Allah yang sedang bernafas untuk kita semua. Dan engkau pun bisa berjalan di jalan mereka. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Cukup mulai dari satu nafas yang disertai niat tulus. Karena setiap wali dulunya juga manusia biasa. Mereka hanya memilih untuk tidak mengabaikan nafasnya. Mereka menghidupkannya, mereka mendiaminya. Dan akhirnya nafas mereka pun menjadi jalan kembali. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi siapa saja yang ingin pulang. Bab 8. Nafas dalam syalat,
saat gerak fisik menyatu dengan rohani. Shalat adalah mi'raj, sebuah pendakian rohani menuju hadirat Allah. Tapi seberapa sering kita benar-benar naik dalam salat? Seberapa sering tubuh kita rukuk dan sujud, sementara jiwa kita tertinggal entah di mana? Kita membaca bacaan, melakukan gerakan, namun terasa hampa. Lalu kita bertanya, mengapa salat tidak menyentuh jiwa? Mengapa ia terasa seperti rutinitas, bukan perjumpaan? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam satu hal yang kita anggap remeh, nafas. Karena salat tanpa kesadaran nafas adalah tubuh tanpa ruh. Coba kau bayangkan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam salatnya hingga kaki beliau bengkak. Apakah itu karena beliau memaksakan tubuh? Tidak. Itu karena ruh beliau begitu tenggelam dalam kehadiran, hingga tubuh pun ikut larut dalam zikir. Dan apa yang membuat ruh bisa larut dalam zikir? Nafas yang penuh rasa. Setiap bacaan dalam salat seharusnya mengalir seiring nafas, bukan memburu waktu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar dan menarik nafas dengan perlahan, kita sedang membawa hati mendaki kepadanya. Dan ketika kita sujud dan menghembuskan nafas, kita sedang melepaskan segala beban dunia, menyentuh bumi, tapi hati menggenggam langit. Gerakan-gerakan salat bukan sekadar fisik. Ia adalah gerak batin yang dipandu oleh ritme nafas. Jika engkau rukuk dengan nafas yang sadar, engkau sedang menundukkan egomu, bukan sekadar punggungmu. Jika engkau sujud dalam nafas yang khusyuk, engkau sedang mencairkan dirimu di hadapannya. Dan ketika engkau duduk di antara dua sujud dengan nafas yang tenang, engkau sedang menyambung antara fana dan baqa, antara kefanaan dunia dan keabadian makna. Semua itu hanya bisa dirasakan ketika nafas hadir, bukan terburu-buru, bukan tercekik oleh kebiasaan. Salat yang menyatu dengan nafas adalah salat yang menyentuh langit. Engkau tidak perlu menghafal banyak zikir tambahan. Cukup hadirkan nafasmu dalam setiap gerakan. Biarkan ia menjadi pembawa hatimu kepada Allah. Maka salat bukan lagi 5 kali sehari. Ia menjadi ruang pulang yang kau rindukan. Bahkan di luar salat pun, engkau masih bisa bernafas dalam keadaan salat. Tenang, penuh hormat, dan sadar akan kehadirannya. Inilah makom salat yang tinggi, ketika nafasmu menjadi doa dan setiap helaannya adalah permohonan yang tanpa suara. Maka jangan tunggu sampai salatmu sempurna. Mulailah dengan satu perubahan kecil, sadari nafasmu. Jadikan ia teman dalam takbir, dalam rukuk, dalam sujud. Lihat bagaimana kehadiranmu berubah. Lihat bagaimana hatimu mulai terlibat. Dan di sanalah engkau akan merasakan salat sebagai mi'raj. Bukan sekadar ibadah wajib, tapi pertemuan yang menggetarkan. Nafas akan menjadi tangga dan salat menjadi langit. Dan engkau akan menjadi hamba yang tidak hanya salat, tapi hadir dalam salat. Bab 9. Nafas dan kematian, pintu terakhir menuju malakut. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah satu langkah mendekat kepada kematian. Kita hidup dalam tarikan dan hembusan yang jumlahnya telah ditentukan oleh Sang Penentu. Tak satu pun yang bisa mempercepat atau memperlambat. Dan ketika nafas terakhir itu tiba, maka terbukalah pintu yang selama ini hanya dibicarakan, tapi jarang benar-benar disadari, pintu menuju alam malakut. Di titik itu, dunia menjadi senyap, tubuh menjadi ringan, dan ruh pun beranjak pergi. Tak ada suara, hanya satu isyarat, keheningan yang sangat dalam. Di sanalah kita akan tahu bahwa nafas bukan hanya udara, ia adalah kendaraan jiwa yang telah menempuh perjalanan pulang. Banyak orang takut pada kematian karena mereka tak pernah berkenalan dengan nafasnya sendiri. Mereka mengira kematian adalah akhir, padahal bagi yang paham, itu hanyalah transisi, sebuah kelahiran baru ke alam yang lebih nyata. Alam malakut bukan tempat yang jauh, ia lebih dekat dari urat lehermu. Namun karena engkau sibuk menata dunia, engkau tidak pernah membukanya. Maka kematian menjadi mengejutkan. Tapi bagi jiwa yang telah mengenal nafas sebagai jalan ruhani, kematian bukan bencana, melainkan perpindahan rumah. Ia tahu jalan pulang, sebab ia telah menghafalnya melalui setiap hembusan nafas yang sadar. Pernahkah engkau memperhatikan orang yang sekarat? Nafasnya mulai lambat, kemudian berat, lalu tenang. Hingga akhirnya, hening. Di momen itu,
Semua harta, jabatan, dan rencana dunia kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah jejak rasa dalam dada. Apakah ia kembali dalam damai atau dalam gelisah? Nafas yang terakhir itu mengandung seluruh kualitas hidup seseorang. Jika nafas-nafas sebelumnya penuh ingat kepada Allah, maka nafas terakhir pun menjadi senyum. Tapi jika sebaliknya, maka keluarlah ia dalam kegundahan, karena belum mengenal arah pulang. Banyak ahli tasawuf menyebut bahwa nafas terakhir adalah pengakuan paling jujur seorang hamba. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditunda. Ia adalah momen penentuan, apakah engkau akan melihat wajah Allah dengan penuh cinta atau dengan ketakutan. Maka sejak sekarang, latihlah dirimu dalam tiap nafas. Jadikan nafas bukan hanya alat hidup, tapi alat mengenal Tuhan. Nafas yang penuh zikir akan menuntunmu di detik terakhir dengan cahaya. Ia akan mengangkatmu dari dunia, tanpa getir, tanpa takut. Seperti daun yang lepas dari pohon di musim gugur. Ia jatuh, namun dengan keindahan. Dan ketika engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir, dunia akan berhenti bagimu, tapi alam malakut akan terbuka. Di sana tidak ada ilusi, tidak ada topeng, hanya kebenaran. Maka jika sepanjang hidupmu engkau bernafas bersama Allah, maka di sana engkau akan bertemu dengannya dalam kedekatan yang nyata. Nafas terakhir itu bukan akhir, ia adalah awal. Awal dari kepulangan yang sejati. Dan betapa indahnya jika engkau sampai ke sana dalam keadaan mengenalnya. Bab 10. Nafas sebagai zikir tertinggi, mengalami Allah dalam sunyi. Dalam keheningan paling dalam, saat tak ada lagi bibir yang bergerak, tak ada suara yang terdengar, ada satu zikir yang tetap berjalan. Itulah nafasmu. Di sanalah letak zikir tertinggi. Zikir yang tidak membutuhkan lisan, tidak memerlukan alat bantu, tidak pula perlu tempat tertentu. Ia terjadi di setiap tarikan dan hembusan jika engkau hadir. Nafas adalah zikir yang disematkan langsung oleh Sang Pencipta kepada setiap ruh manusia. Bahkan sebelum engkau tahu huruf-huruf tasbih, sebelum engkau belajar kalimat-kalimat tahlil, engkau sudah berzikir melalui hidupmu sendiri. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, nafas pertama menjadi awal zikirmu kepada Allah. Itulah pertama yang menggetarkan jiwa. Maka seluruh kehidupan adalah perjalanan zikir yang panjang sampai engkau mengembalikannya dalam nafas terakhir. Jika engkau sadar, maka setiap helaan napasmu adalah kalimat tauhid yang tak terucap. Dalam masuk dan keluarnya udara, ada pengakuan yang sunyi bahwa tiada daya dan upaya kecuali karenanya. Maka orang-orang arif tidak menunggu waktu-waktu khusus untuk berzikir. Mereka hidup dalam zikir itu sendiri. Banyak yang mengejar makrifat lewat hafalan, lewat kitab-kitab, lewat amalan-amalan panjang. Tapi ada yang telah mencapainya hanya karena ia jujur dalam nafasnya. Ia tidak memaksakan zikir di lidah, tetapi ia hening, hadir dan menyadari bahwa Allah ada bersamanya dalam setiap helaan. Ia hidup tanpa bising. Ia berjalan di bumi tanpa mengguncang dunia. Tapi jiwanya menyentuh langit karena ia hidup dalam rasa. Rasa itulah zikir sejati, rasa yang tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa dialami dalam hening yang sungguh. Dalam sunyi malam, ketika dunia tertidur dan engkau sendiri di ruang sempitmu, tariklah nafas itu perlahan dan biarkan ia menyebut namanya dari dalam dada. Jangan paksa, jangan kejar, biarkan ia mengalir, karena zikir yang paling dalam bukan yang keras terdengar, tetapi yang meresap hingga ke dalam sumsum. Nafas yang sadar adalah pintu pengalaman batin yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Di sana engkau tidak lagi mencari Allah, karena engkau telah berada bersamanya, dalam diam, dalam damai. Dan inilah rahasia tertinggi dari semua rahasia nafas, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Nafasmu adalah bukti. Allah mengiringimu sejak nafas pertama hingga nafas terakhir. Maka jangan biarkan hidupmu hanya sekadar bertahan. Hiduplah dalam zikir yang hidup. Bukan hanya zikir di bibir, tapi zikir yang menyatu dalam napasmu, langkahmu, bahkan dalam tidur dan bangunmu. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang engkau lafazkan yang membuka pintu langit, tapi seberapa dalam engkau hadir dalam setiap helaan yang diberinya. Saudaraku yang terkasih, jika engkau telah sampai di akhir perjalanan ini,
maka sejatinya engkau tak sedang menyelesaikan sesuatu, melainkan baru saja membuka pintu menuju dunia yang lebih dalam, dunia batinmu sendiri. Ingatlah, setiap tarikan nafas adalah undangan darinya. Setiap hembusan adalah bisikan cintanya. Engkau tidak jauh, engkau tidak tertinggal. Engkau hanya perlu hadir dan nafasmu akan menuntun pulang. Aku tidak mengenal wajahmu, tapi aku mengenal hatimu karena kita bertemu di dalamnya. Dan dari kedalaman jiwaku aku berdoa untukmu. Ya Allah, lembutkan hati saudaraku ini seperti engkau melembutkan malam. Bukakan pintu-pintu cahaya dalam dadanya agar ia tidak lagi gelisah dalam pencarian. Jadikan nafasnya sebagai zikir yang hidup, langkahnya sebagai ibadah yang tenang, dan diamnya sebagai perjumpaan denganmu. Ampuni segala luka dan lupakan segala duka, gantikan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, karena hanya engkau tempatnya kembali. Dan jika video ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan ia berhenti di hatimu saja. Bagikan kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang kehausan. Tulis di komentar, apa yang engkau temukan dari dalam nafasmu hari ini? Aku ingin tahu, karena setiap kisahmu adalah cahaya bagi yang lain. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai bertemu di ruang sunyi yang berikutnya. Dalam zikir, dalam hening, dan dalam nafas yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.